berhati-hati menanamkan sosok idola di hati kita dan di hati anak-anak. Jangan sampai anak-anak kita kasih idolanya artis. Bukan tidak boleh, bukan kita disuruh benci artis, terlalu rendah kalau idolanya hanya situ saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dulur-dulur. Kali ini saya tidak mengupload tentang video mancing dulur. Kali ini saya mengupload tentang Isra wal Mi'raj di mushola dekat rumah saya dulur. Baiklah dulur, kita saksikan. Ini mau mulai dulu. Masih selamat menonton dulur. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillah ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Ridho bin Abdullah Asegaf beserta Al-Habib Ali Al-Kab beserta rombongan dari Majelis Sholawat, Majelis Taufik, Majelis Al-Mustafa semuanya. Yang kami hormati Kepala Desa Sidolgo beserta perangkat desa dari Bapak Kadus, Pak RT, Pak Aur, kemudian staf-staf desa yang saya hormati. Selanjutnya yang kami hormati juga para tokoh agama yang ada di Desa Sidolgo, dari pengurus masjid, pengurus musola, dan pegawai syarak. Kemudian selanjutnya yang kami hormati Ketua PHBI Desa Sidolgo, Ustaz Zainal. Selanjutnya yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan yang sebelumnya minta maaf mungkin tidak kita sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Terlebih yang sangat-sangat saya hormati kepengurusan Musola Al-Fajar yang diketuai oleh Bapak Suwardi selaku Ketua BPD Desa Sidolgo dan beserta anggotanya juga yang saya hormati. Pertama, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini mungkin kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan kita selalu minta kepada Allah dengan asbab ataupun wasilah kita mengadakan peringatan Maulid, peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Mari kita tingkatkan rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan salawat kita kepada Rasulullah SAW. Mari kita tingkatkan kecintaan kita kepada zuriat Rasulullah SAW. Jadi suatu momen yang alangkah sayangnya kalau semua itu terlewatkan. Jadi alhamdulillah dengan perjalanan yang begitu panjang, alhamdulillah kita bisa menghadirkan Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Ridho bin Abdullah Asegaf beserta Habib Ali Al-Kab. Kemudian mungkin tidak memanjang mukadimah, langsung saja ke pokok inti acara. Untuk acara yang pertama, mungkin saya minta kesediaan dari Bapak Kepala Desa Sidolgo untuk memberikan sepatah dua patah kata. Semoga apa yang Bapak Kepala Desa diberikan bisa menambah semangat kita terkait keagamaan kita di Desa Sidolgo ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillah ajmain. Amma ba'du. Yang sangat kita muliakan, kita hormati Al-Habib Muhammad Ridho bin Abdullah Asegaf yang pada hari ini sudah bersama-sama di hadapan kita. Mudah-mudahan ini adalah yang ketiga zuriat Nabi hadir di desa kita, semakin menambah berkah desa kita. Dan insya Allah saya sudah dapat informasi tanggal 4 nanti kembali desa kita akan didatangi Habib. Mudah-mudahan ini semakin menambah kuat nasi agama desa kita, semakin bisa sama-sama membenahi akhlak di desa kita. Amin. Yang kami hormati Ketua BPD beserta anggota, alim ulama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang insya Allah selalu saya minta petunjuk dan nasihatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin berbahagia, mohon maaf mungkin sebentar saya sambutan karena memang kondisi tidak memungkinkan. Kenapa saya hadir? Tadi sudah izin sebenarnya, khawatir ditilihi, khawatir ditelok. Jadi karena aku gak teko, aku perlu teko rumah malah bingung. Jadi makanya
Islam lemas-lemas seperti yang aku tahu. Bapak Ibu sekalian, syukur alhamdulillah kita banyak kepada Allah karena saya sampaikan di sini dengan semakin menguatnya siar agama di desa kita. Kami dari pemerintah desa merasakan begitu perubahan yang luar biasa. Untuk desa kita perlu kita sampaikan secara pemerintahan bahwa banyak program-program dari pemerintah provinsi, bahkan dari kementerian, dari akademisi yang akan masuk di desa kita. Saya yakin dan percaya semua ini kalau hanya kami yang bergerak mungkin tidak akan ada. Tapi dengan bersatunya ulama dan umarok, sehingga desa Situbondo insya Allah ke depan bisa jadi lebih baik lagi. Bapak Ibu sekalian, kebetulan di tengah-tengah kita ada 15 anak dari Universitas Jambi yang diketuai oleh Kaposkonya Ragil. Tolong sini Ragil di depan, di samping. Nanti akan ada program besar di desa kita, sama-sama ditunggu. Dan alhamdulillah 3-4 hari yang lalu dari PU Provinsi Jambi juga sudah turun, sudah survei waduk, dan mulai tahun 2021 waduk kita akan dibangun. Insya Allah nanti akan jadi tempat, jadi ikon Kabupaten Merangin. Itu harapan kita. Kami dan pemerintah desa selalu minta doa dari masyarakat, dari alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, tolong mudah-mudahan kami diberi kekuatan, kesehatan, mengemban amanah yang tidak ringan. Amanah membangun desa ini bukan amanah yang main-main bagi kami. Doakan kami punya kekuatan, kesehatan, sehingga amanah ini bisa kami pegang dan kami laksanakan, yang tujuan akhirnya adalah untuk kemakmuran masyarakat. Mungkin itu dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kepala Desa. Semoga Bapak Kepala Desa selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Penyakit-penyakit yang menimpa beliau dengan wasilah Isra Mi'raj ini mudah-mudahan pergi dari tubuh dia. Mungkin acara selanjutnya mungkin saya persilakan Al Habib Ridho bin Abdullah Hasadab untuk memberikan tausiahnya, Bib. Semaksimal mungkin, Bib. Waktu dan tempat silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa ya Rabbi tsabbitna 'alal haqqi wal huda wa ya Rabbi aqbidna 'ala khairi millati wa 'amma usulan wa furu'an bi rahmati wa ahlan wa ashaban wa kulla qarabati. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alim ulama, para asatidzah dan ustadzat, para tuan-tuan guru, tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Kepala Desa yang telah menyampaikan sambutannya, dan kami pun merasa tersambut oleh kata sambutan dari beliau, juga memberikan semangat mudah-mudahan untuk kita semua. Dan tak lupa pula yang saya hormati dan saya banggakan, sahabat saya yang ikut semenjak perjalanan dari Palembang hingga sampai sekarang,
Al Habib Ali bin Rusdi Al-Kaf, yang beliau ini masih bujangan Pak Bu, bolehlah dicarikan istri, mukanya ganteng alhamdulillah. Beliau ini tidak tahu, tanyakan sendirilah apa masalahnya. Dan juga tidak lupa kepada segenap sahabat-sahabat saya juga yang satu perjuangan sama sebagai anak guru kami, yaitu teman-teman saya dari Ponpes Darussana Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang mereka ini sudah selesai menempuh daripada pendidikan mereka. Di antara mereka ada yang sudah menikah, ada yang sudah memiliki anak, ada yang belum punya calonnya juga. Yang mudah-mudahan semua yang belum ada jodohnya, Allah dekatkan jodoh. Ya Allah semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan yang sudah ada jodohnya dicepatkan pernikahannya. Yang sudah menikah mudah-mudahan cepat diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah punya keturunan semoga dijadikan anak yang saleh dan salehah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah punya istri satu mudah-mudahan ditambah rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahim. Kalau saya salah ngomong nggak diundang lagi. Terus undang Habib itu lagi lah. Doanya salah-salah kan. Tapi alhamdulillah nggak salah doanya. Yang ditambah rizki dan berkahnya insya Allah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat wal mustami'in wal mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Bapak Kepala Desa tadi dalam sambutannya menyampaikan pesan-pesan yang penting kepada kita semua. Sebagai umara, hendaklah kita sebagai masyarakat yang dipimpin oleh beliau mematuhi apa yang menjadi ajaan beliau selama itu menuju kepada kebaikan. Tidak boleh kita melanggar, tidak boleh kita menentang apabila ajakan tersebut adalah ajakan-ajakan yang positif. Maka oleh karenanya mudah-mudahan Bapak Kepala Desa kita doakan Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan dari penyakit beliau. Allah angkat derajat beliau, Allah ampuni dosa-dosa beliau, dan semoga beliau semakin dicintai oleh masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir semoga Allah masukkan beliau ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Apabila kita ingin membahas Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, sebagaimana kita saat ini bersama-sama berkumpul untuk memperingati, untuk mengenang daripada peristiwa besar yang dialami oleh junjungan kita, yang dialami oleh idola kita, yang dialami oleh pemimpin kita, yang dialami oleh suri tauladan kita, yang gak ada yang lebih baik dari Nabi Muhammad SAW. Gak ada yang lebih baik dari Nabi Muhammad, baik sebagai pemimpin, sebagai suri tauladan, sebagai suami, sebagai sahabat, ataupun sebagai pejabat. Semua tidak ada yang lebih baik dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah figur, adalah seorang contoh yang tidak ada bandingnya di dunia ini. Beliau manusia, tetapi tidak seperti manusia yang lain. Beliau manusia, tetapi tidak sama dengan manusia pada umumnya. Beliau istimewa karena diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika saja, sampai ulama mengatakan, jika saja tidak ada mukjizat selain mukjizat Isra Mi'raj, maka itu sudah cukup menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW melebihi kemuliaan yang lain. Itu sudah cukup sebagai keistimewaan yang tidak ada yang bisa mengalahkan keistimewaan Isra Mi'raj yang terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW. Kalau cuma Isra Mi'raj saja mukjizat Nabi Muhammad, itu sudah cukup untuk menunjukkan derajat Nabi Muhammad, siapa level Nabi Muhammad. Tetapi banyak diiringi dengan mukjizat-mukjizat yang lain pula selain daripada mukjizat terjadinya perjalanan Isra Mi'raj pada diri Nabi Muhammad SAW. Dan perlu kita ketahui
kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Tidak cuma mukjizat saja, tapi juga Nabi Muhammad diberikan irhasat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya mukjizat dengan irhasat? Nah, ini perlu kita tahu. Mukjizat adalah sesuatu yang di luar kebiasaan, sesuatu yang luar biasa yang terjadi hanya pada diri seorang nabi. Mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa, keistimewaan yang tidak biasa dan umum. Tapi itu hanya terjadi hanya untuk para nabi saja ketika mereka sudah jadi nabi. Ketika mereka sudah jadi nabi. Seperti Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj. Seperti Nabi Muhammad SAW pernah memanggil bulan, lalu kemudian bulan dibelah dua oleh Nabi. Yang sebelah dimasukkan ke jubah kanannya, yang sebelah kiri, yang satunya dimasukkan sebelah lagi ke jubah kiri beliau. Terjadi sehingga bulan apabila dilihat dengan teleskop akan terlihat tanda adanya belahan di tengah-tengah bulan. Itu yang belah Nabi Muhammad SAW. Itu mukjizat lain. Ada lagi Nabi punya mukjizat. Nabi pernah panggil pohon datang. Nabi pernah panggil pohon, pohon itu pun datang menghampiri Nabi dan menunduk di hadapan Nabi. Disuruh balik lagi oleh Nabi, balik lagi itu pohon, dan tidak terlihat seperti ada tanda-tanda pohon itu pernah berpindah. Mukjizat Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi juga tidak hanya memiliki mukjizat, tapi Nabi Muhammad juga punya irhas. Apa irhas? Irhas adalah kejadian atau sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada diri seorang nabi sebelum dia menjadi nabi. Sebelum dia menjadi nabi, namanya disebut irhas. Banyak kejadiannya, bahkan semenjak lahirnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bagaimana ketika beliau lahir, Siti Syafa radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Siti Syafa yang merupakan ibu daripada sahabat Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf yang nantinya anaknya Siti Syafa ini jadi sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Umurnya terpaut sampai 10 tahun perbedaan umurnya dengan Nabi Muhammad SAW. Abdurrahman bin Auf punya umi namanya, punya ibu namanya Siti Syafa. Siti Syafa ini bidan. Bidan yang membantu proses kelahiran Nabi Muhammad, yang bantu Siti Aminah waktu mau melahirkan. Siti Syafa memberikan kesaksian dalam kitab Maulid Sibtul Durar disebut. Galati Syafa wa adha'alahuma bainal masyriqi wal maghrib hatta nadartu ila ba'di qusurir ruh. Ketika Nabi SAW melahirkan, Siti Syafa mengatakan, lamma waladat Aminah radhiyallahu ta'ala, lamma waladat Aminah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqa'at ala yadayya fastahalla fastami'tu ga'ilan yaqul rahimakallah aw rahimakarab. Ketika Siti Aminah melahirkan Rasulullah, kata Siti Syafa bercerita sendiri, ketika Siti Aminah melahirkan Nabi Muhammad, maka bayi Nabi Muhammad berada di atas kedua tangan. Siti Syafa yang nyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika lahir dengan kedua tangannya. Dan ketika itu aku mendengar suara dari bayi yang lahir ini mengucapkan la ilaha illallah. Ini irhas, kejadian yang tidak biasa. Bayi-bayi yang lain keluar lahir menangis, tapi Nabi Muhammad lahir mengucap la ilaha illallah. Dalam riwayat lain mengucap Allahu Akbar. Lalu fasami'tu ga'ilan yaqul rahimakallah aw rahimaka rabbuk. Dan aku pun mendengar suara tanpa wujud, suara malaikat yang mengatakan rahimakallah, semoga Allah merahmati. Ini irhas, kejadian yang tidak biasa terjadi. Dan ini terjadi kepada Nabi Muhammad sebelum beliau menjadi nabi, sehingga ini disebut bagian irhas, bukan mukjizat. Kalau mukjizat terjadi setelah jadi nabi, kalau irhas terjadi sebelum jadi nabi. Tapi baik irhas ataupun mukjizat hanya terjadi pada nabi, hanya terjadi pada seorang nabi. Banyak irhas yang lain terjadi pada diri nabi. Kalau kita panjangkan cerita Siti Syafa, panjang masih ceritanya, kesaksian Siti Syafa. Mungkin di lain waktu bisa Ustaz Safar, Ustaz Qasim, atau Ustaz yang lain di sini bisa menjelaskan. Karena ini temanya Isra Mi'raj, jadi bahasnya Maulid. Tapi baik Isra Mi'raj berkaitan dengan Maulid. Tidak ada Isra Mi'raj kalau tidak ada Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang ingin saya jelaskan,
bahwa Isra Mi'raj adalah malam terbaik. Malam Isra Mi'raj malam terbaik bagi Nabi Muhammad. Malam paling afdal bagi Nabi Muhammad malam Isra Mi'raj. Tapi malam paling baik, malam terbaik, malam paling istimewa bagi kita umatnya adalah malam dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Dan saya mengawalinya dengan malam kelahiran Nabi Muhammad. Saya mengawalinya dengan menceritakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Lalu apa lagi? Di masa kecil Nabi, Nabi itu nggak dibiarkan sendirian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun Nabi lahir sudah dalam keadaan yatim. Kemudian di umur 6 tahun ibunda beliau wafat. Diasuh oleh kakek beliau hanya selama 2 tahun. Kakek beliau wafat di umur beliau saat itu 8 tahun. Kemudian diasuh oleh Abu Talib paman beliau sampai beliau dewasa, sampai Abu Talib meninggal sebelum kejadian Isra Mi'raj. Yang perlu kita ingat bahwa ada lagi kejadian-kejadian Nabi itu Allah tuh nggak membiarkan Nabi sendirian atau kurung atau bersedih. Allah nggak mau, bahkan dari kecil. Makanya Allah katakan dalam surah Al-Duha, alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka yatiman fa'awa. Tidakkah dia Allah mendapatimu sebagai yatim lalu Allah yang mengasuhmu? Bisa jadi Siti Aminah ibu Nabi, Siti Halimatus Sa'diyah, Abu Abdul Muttalib kakek beliau, Abu Talib, bisa jadi mereka merawat Nabi secara fisik, tapi secara hakikat yang merawat Nabi adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Langsung sampai Nabi berani mengatakan, Adabani Rabbi wa ahsana ta'dibi. Yang mendidikku langsung Allah adalah Tuhan. Yang mendidikku adalah Tuhanku, maka sebaik-baik didikan adalah didikan. Allah yang rawat Nabi. Alam yajidka yatiman fa'awa. Nabi itu di umur kecilnya, umur 8 tahun ya. Nabi seringkali di umur masa-masa umur 4 tahun Nabi itu seringkali main sama bulan. Bulan itu sudah dari kecil jadi kawan Nabi. Bulan tuh dimainin sama Nabi. Kalau malam Nabi suka lihat bulan, jari Nabi nunjuk digeser, bulan ikut geser. Kalau beliau geser ke kiri, bulan ikut geser ke kiri, mengikuti arah telunjuknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibuat Nabi Muhammad punya mainan bulan. Kalau kita kasih beliin anak-anak kita masih mobil-mobilan, Allah lebih hebat kasih mainan untuk Nabi Muhammad bulan. Tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah melebihi Nabi Muhammad, karena beliau Habibullah, kekasih. Kalau kita mencintai Nabi Muhammad, maka kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, ma'asyal hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Dalam perjalanan Nabi pun, dalam kehidupan Nabi melewati banyak sekali rintangan, banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh Nabi, sehingga tidak ada penderitaan dan kesusahan yang dialami oleh seseorang yang melebihi daripada penderitaan dan kesusahan yang dialami oleh Nabi Muhammad. Fa inna ma'al usri yusra. Sampai Allah ulang 2 kali. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Tapi sebelumnya Allah awali dengan alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Hati Nabi itu sudah dilapangkan oleh Allah. Hati Nabi sudah dilapangkan oleh Allah. Jadi kalau orang lain yang dapat penderitaan seperti penderitaan Nabi, tidak ada yang kuat. Tidak ada yang akan kuat. Tidak ada satupun makhluk, bahkan malaikat, tidak akan kuat menanggung beban dan penderitaan, kesusahan yang dialami oleh Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad mampu menerima itu karena Allah berikan kelapangan di dalam hati Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad itu tidak mudah panikan orangnya. Tidak mudah apa? Tidak mudah panik. Gak kayak kita. Kalau kebakaran mulai panik, kita pikir itu anak kita, nggak taunya guling yang kita bawa. Akibat panik, orang panik macam-macam keadaan. Tapi Nabi Muhammad nggak mudah panik. Makanya beliau selalu bijaksana, karena hati beliau dilapangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang itu biasanya kalau pikirannya banyak, cepat ubanan. Benar kan? Orang itu ubanan 2 faktor. 1 umur, yang kedua 3 lah, keracunan lah mungkin salah satu. Ada lagi karena faktor banyak pikiran. Orang banyak pikiran cepat ubanan. Bayangkan Nabi Muhammad tuh pikirnya banyak gak kalau kita pikir? Pasti banyak. Pak Kades kalah pikirnya dengan Nabi Muhammad pasti. Gak ada orang yang pikirannya lebih berat, lebih beban daripada Nabi Muhammad SAW. Tapi sampai wafatnya Nabi Muhammad, berapa uban yang ada pada rambut Nabi? Diriwayatkan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu,
uban yang ada di rambut dan di jenggot. Saya aja sudah ubanan udah berapa helai. Di jenggot saya, di godek saya, di rambut lagi ada banyak. Sedangkan Nabi Muhammad ketika wafat beliau di umur 63 tahun. Nabi Muhammad itu di total uban yang ada di kepala dan yang ada di jenggot semuanya ada lebih dari 18 helai. Tidak lebih dari 18 helai uban yang ada di rambut dan di jenggot secara total. Padahal pikiran Nabi itu paling berat. Nah inilah disebabkan Allah melapangkan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah maka oleh karenanya ma'asyiral hadirin, kita punya Nabi ini begitu hebat, kita punya nabi-nabi yang hebat. Maka alangkah sayangnya kalau kita menyia-nyiakan idola, cari idola selain Nabi Muhammad. Apalagi sampai Nabi Muhammad bilang almarhum ma'aman ahab, seseorang itu nanti di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang yang dia cinta. Cinta sama Nabi dikumpulkan bareng sama Nabi. Cinta keluarga Nabi dikumpulkan bersama keluarga Nabi. Cinta ulama maka dikumpulkan bersama para ulama di tempat-tempat yang VIP, di tempat-tempat yang baik. Cinta sama orang-orang yang tidak pernah sujud pada Allah akan dikumpulkan bersama mereka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Maka hati-hati menanamkan sosok idola di dalam hati anak-anak kita. Hati-hati menanamkan sosok idola di hati kita dan di hati anak-anak. Jangan sampai anak-anak kita kasih idolanya artis. Bukan tidak boleh, bukan kita disuruh benci artis. Terlalu rendah kalau idolanya hanya situ saja. Artis hanya hebat di media, belum tentu kita lihat kehidupan secara langsung. Banyak di antara mereka yang bercerai dan lain sebagainya. Na'udzubillah. Yang seperti ini mau dijadikan idola. Mau diidolakan siapa? Pemain bola, Ronaldo, Messi. Mereka melangsungkan pernikahan, hamil di luar nikah. Itu yang mau dijadikan idola. Mau dikumpulkan bersama mereka. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Seneng-seneng aja sama permainan bolanya, tapi jangan sampai jadi idola. Seneng aja sama artisnya, tapi jangan sampai meresapi sama artisnya. Ini artis antagonis dalam film, sampai di luar film ditimpuk juga. Banyak kejadiannya. Padahal orang itu cuma main film, acting saja, dibawa dalam kehidupan nyata. Hati-hati, orang main film cuma imajinasi, tapi yang nyata adalah ada pada diri kita. Punya ulama, kita punya sahabat-sahabat Nabi SAW yang perjuangan mereka nggak ada bandingnya dibandingin siapapun. Yang kehebatan mereka tidak ada bandingnya dengan kehebatan siapapun. Maka oleh karenanya ma'asyiral hadirin, adanya peringatan semacam ini mengajak kita cinta sama Nabi, mengajak kita cinta kepada sahabat Nabi, mengajak kita cinta kepada keluarga Nabi, mengajak kita cinta kepada para ulama, sehingga kita berharap dikumpulkan nanti di akhirat bersama mereka, dibangkitkan kelak di akhirat bersama mereka. Insyaallah, amin ya rabbal alamin, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Cuma saya ingin sedikit menyampaikan sebelum saya tutup. Kita berada yang tidak lama lagi akan masuk ke dalam malam yang disebut dengan malam nisfu Sya'ban. Ya. Sebenarnya ini menceritakan Isra Mi'raj, cuman saya rasa akan sangat lebih penting untuk dibahas sedikit tentang malam nisfu Sya'ban, karena sebentar lagi kita akan menghadapinya. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan persiapan untuk menyambut malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban itu disebut oleh Nabi sebagai malam yang bagi mereka menghidupkan malam. Ada 5 malam. Salah satunya malam nisfu Sya'ban. Ada 5 malam. Salah satunya malam nisfu Sya'ban, yang bagi mereka menghidupkan malam tersebut, maka Allah akan hidupkan hatinya. Walaupun di saat hati semua orang sedang mati. Walaupun di hati semua orang sedang mati. Apa hati yang mati? Kata Allah, ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Hati yang mati, hati yang nggak bisa lagi bedain benar sama yang salah. Bahkan lebih parahnya, hati yang mati akan mengatakan yang benar itu salah, yang salah itu benar. Nah, supaya hati tidak mati, salah satu resepnya dari Nabi, hidupkan malam nisfu Sya'ban. Bagaimana cara menghidupkannya? Kita diajarkan kumpul habis maghrib baca Yasin 3 kali. Ya. Baca Yasin 3 kali dengan niatan minta dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, minta digolongkan orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan sebagai sa'id, orang-orang penghuni surga. Dibaca sebanyak 3 kali. Kemudian hidupkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah.
minimal Nabi mengajarkan man shallal isya fi jamaah fa ka'annama qama nisfal lail wa man shallal subha fi jamaah fa ka'annama shallal laila kull. Minimal ngidupin malam nisfu Sya'ban adalah salat isya berjamaah, salat subuh berjamaah. Salat isya berjamaah, salat subuh berjamaah. Susah nggak kira-kira Bu, Pak? Salat subuh berjamaah, salat isya berjamaah, insya Allah susah tidak? Ya. Susah tak? Ya. Insya Allah tidak susah. Saya yakin daerah sini. Insya Allah. Nabi mengatakan siapa orang yang salat isya berjamaah maka seakan-akan dia sedang menghidupkan setengah malam dengan ibadah. Siapa orang yang menghidupkan juga kemudian dia salat subuh berjamaah maka seakan-akan satu malam itu dianggap dia melakukan salat sepanjang malam. Dianggap salat sepanjang malam, semalaman suntuk dianggap, ditulis pahalanya oleh Allah. Nah minimal begitulah cara menghidupkan malam nisfu Sya'ban, itu minimal. Bisa lebih hebat. Bisa lebih dari itu, lebih hebat lagi. Bisa tambah baca Quran, bisa tambah dengan tahajud, maka derajatnya akan lebih tinggi daripada orang yang hanya salat isya berjamaah dan salat subuh berjamaah saja. Yang penting di malam nisfu Sya'ban jaga jangan sampai melakukan maksiat. Jangan sampai memutuskan tali silaturahmi. Karena orang yang memutus tali silaturahmi tidak akan dapat rahmat Allah di malam nisfu Sya'ban. Padahal malam nisfu Sya'ban rahmat itu lagi besar-besarnya diturunkan oleh Allah. Tapi ada orang yang tidak dapat. Siapa? Orang yang suka minum khamar, tidak dapat bagian. Kemudian siapa? Kahin, dukun, atau orang yang suka main dukun. Lalu siapa? Orang yang mutusin tali silaturahmi, sambung silaturahmi sebelum masuk nisfu Sya'ban. Karena kata Nabi, qati'ur rahim finnar walau mata fi jawfil Ka'bah. Orang yang mutus tali silaturahmi tempatnya di neraka walaupun matinya di dalam Ka'bah. Kurang hebat apa orang mati dalam Ka'bah? Tapi kalau mutus tali silaturahmi tidak masuk surga, tempatnya di neraka meskipun mati dalam Ka'bah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Nah, mudah-mudahan hal ini bisa kita siapkan. Yang silaturahminya putus, sambungkan lagi. Sambungkan lagi. Siapa orang yang menyambungkan tali silaturahmi disambungkan segala urusannya oleh Allah. Siapa orang yang mutuskan tali silaturahmi diputuskan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian tentang malam nisfu Sya'ban Allah sebut dalam Al-Qur'an di surah Ad-Dukhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Di ayat ini ulama mengatakan inna anzalnahu, sesungguhnya kami telah menurunkan dia. Sesungguhnya kami telah menurunkannya. Nya di situ sebagian ulama berpendapat kembali kepada Al-Kitabul Mubin, Al-Qur'an. Marji' dhamirnya. Sebagian lagi ulama mengatakan ditafsirkan hu-nya itu oleh fiha yufraqu kullu amrin hakim. Hu-nya itu ditafsirkan oleh kullu amrin hakim. Setiap perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagian ulama yang berpendapat hu kembali kepada Al-Kitabul Mubin mengartikan bahwa ayat inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin artinya Allah menurunkan Al-Qur'an. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di dalam malam yang penuh berkah. Sungguhnya inna kunna munzirin, sesungguhnya kami sungguh memberikan peringatan. Tapi sebagian ulama mengatakan itu tentang malam nisfu Sya'ban. Allah menyebutkan sesungguhnya kami menurunkannya di dalam yang penuh berkah, di dalam malam yang penuh berkah, malam nisfu Sya'ban. Fiha yufraqu kullu amrin hakim, yang dijelaskan oleh Allah malam nisfu Sya'ban adalah malam pergantian buku amal selama setahun. Amrin hakim artinya setiap malam nisfu Sya'ban Allah menentukan apa amal orang ini sampai setahun yang akan datang. Setiap tahun ada bukunya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada ketentuan takdirnya. Setiap per tahun ada buku besar. Kalau orang kantoran ada buku besar, ada buku kecil. Ada buku tahunan, ada buku harian. Begitu juga kitab yang masing-masing orang akan terima di hari kiamat. Itu buku induk, semuanya ada di situ. Tapi per tahunnya ada pergantian tahun, ada tutup buku, ada buka buku dari Allah. Dan itu terjadi di malam nisfu Sya'ban. Makanya malam nisfu Sya'ban malam besar. Malam yang istimewa sampai Allah katakan lailatin mubarakah, malam penuh berkah. Maka oleh karena jangan sampai kita tidak dapat rahmat di malam nisfu Sya'ban. Jangan sampai kita tidak mendapatkan rahmat di malam nisfu Sya'ban.
Cara mendapatkannya adalah sambung silaturahmi yang sudah putus. Sambung silaturahmi yang sudah putus, meskipun orang itu yang salah. Meskipun orang itu yang salah. Berat memang, tapi balasan dari Allah Subhanahu wa taala akan jauh lebih besar. Akan jauh lagi lebih besar. Mudah-mudahan hal-hal semacam ini bisa kita persiapkan untuk menyambut malam nisfu Sya'ban dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi jauhi minuman keras, jangan main dukun, dan jangan pula memutuskan silaturahmi. Kalau ada yang putus, kita sambung. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang dapat rahmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat khususnya bagi diri saya pribadi dan umumnya bagi kita semua, dan semoga ini menjadi salah satu perkumpulan yang menjadi perkumpulan perdana tapi bukan terakhir, insyaallah. Perkumpulan yang menyambungkan hubungan kita antara kita sesama muslim dan hubungan kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya ingin mengingatkan dan berpesan bagi mungkin yang tidak sempat bersalaman, cukup kita bersalaman di dalam hati, insyaallah sama saja. Bagi yang tidak sempat bersalaman dikarenakan waktu yang singkat dan adanya mengejar jadwal yang sudah ditetapkan, tapi insya Allah yang salaman yang dapat ataupun yang tidak sama-sama mendapatkan dan kebagian keberkahannya semua, insya Allah. Amin ya rabbal alamin ya rahmatika ya arhamar rahimin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Habib Muhammad Ridho bin Abdullah Sedap. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan di depan kita sehari-hari, karena dalam pengamalan sebuah ilmu harus ada sanad. Jadi ketika Habib menyampaikan apapun itu yang disampaikan, berupa itu amalan ataupun nasihat, kalau kita amalkan, kalau kita jalankan, itu sanadnya langsung nyambung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang didapat menjadi pegangan bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin dengan yang singkat ini, saya mungkin mau mewakili daripada pengurusan surah Al-Fajr, mengucapkan banyak-banyak ribu terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyukseskan acara ini, baik itu dari Majelis Al-Mustafa, Majelis At-Taufik, Majelis Lawan, dan majelis yang ada di Mampun. Kemudian kepada segenap lingkungan surah Al-Fajr, ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah sama-sama kita bergotong royong dalam menyelesaikan acara ini. Tak lupa juga mungkin ada yang ketinggalan tadi kepada rekan-rekan dari Unja, ya? Rekan-rekan dari Unja yang KKN di Desa Sidoarjo. Semoga apa yang sudah kita lakukan hari ini menjadi amal kebaikan bagi kita semuanya, dan Allah akan berikan kepada kita balasan yang berlimpah-limpah, sebuah rahmat dan kebaikan, agar kita dalam menjalani kehidupan kedepannya lebih mudah lagi, dan kita dijadikan sebagai hamba atau umat Nabi Muhammad SAW yang istiqomah dalam menjalankan sebuah perintah. Untuk itu, tanpa mengurangi rasa hormat, saya mohon maaf kalau sekiranya memang tausiahnya tidak begitu lama, karena menimbang dan mengingat kita sudah ditunggu di Muara Bungo, itu ada 2 tempat. Sementara malam ini Habib langsung berangkat ke Jambi. Jadi mohon doanya semoga perjalanan Habib beserta rombongan selamat sampai tujuan, pulang di Palembang selamat. Insya Allah kalau Habib itu safari ke Merangin lagi, insya Allah kita hadirkan bagaimana. Baik, untuk itu saya mewakili segenap pengurusan Musola Al-Fajr dan lingkungan memohon maaf apabila ada penyajian dari kami yang kurang berkenan ataupun kurang pantas, tutur kata kami, mungkin pelayanan kami yang kurang memuaskan, kami mohon maaf. Sebelum saya tutup, sesuai yang diamanatkan kepada saya, bahwasanya selepas acara ini mungkin tuan rumah Pak Suharti akan segera membuka jalan untuk mengarahkan anak Habib
akan silaturahmi ke rumah beliau. Mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf sebelumnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله الله وعد